maka orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyentuh politik. Yang paling selamat itu adalah ceramah bercerita masalah hati. Mari bersihkan hati. Nah, itu paling selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Ketua GNPF Sumatera Barat, Ketua GNPF beserta seluruh pengurus dan anggota Bukit Tinggi, semua yang hadir di majelis ini, insya Allah karena majelis ini majelis ilmu, semuanya diangkat Allah derajatnya. Amin. Dalilnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Titik temu kita ada pada satu titik. Dalilnya kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling baik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adapun dari hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan lidah, fa bi qalbihi, dengan hati. Tapi yang dengan hati ini dicela di ujung hadis. Wa dzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Artinya jangan pilih itu. Tapi kalau sudah mentok tak ada jalan lain, barulah pilih yang terakhir itu. Tapi tetaplah dia wa dzalika ad'aful iman. Jadi kronologisnya lembaga-lembaga terutama GNPF bangkit dari kesadaran amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ titik temu kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih hebat adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan ceramah, ini yang saya lakukan selama ini. Tapi ada yang lebih hebat lagi, amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Berapa banyak buya-buya, habib-habib, alim ulama, tokoh masyarakat di Jakarta. Tapi yang menutup Alexis itu kan kekuasaan. Begitu hebatnya kekuasaan. Berapa banyak alim ulama, tokoh masyarakat yang hebat-hebat tak sanggup menutup prostitusi di beberapa kota di Indonesia. Tapi kalau sudah dengan kekuasaan, bupati, wali kota, gubernur yang dengan kekuasaan tanda tangannya, perda, pergub, perbu, perwako. Oleh sebab itu maka ulama mesti berpikir bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Yang paling ekstrim adalah dia mencalonkan diri untuk duduk di kekuasaan itu. Ulama itu duduk di situ. Tapi kalau dia tak sanggup, maka dia cari orang yang sanggup untuk duduk di situ. Jadi ini semuanya adalah dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya dibacakan oleh Ustaz Abdul Latif tadi. Alladzina immakkannahum fil ardi, kalau kami kasih mereka kekuasaan di muka bumi, aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Kenapa tak disebut di situ haji? Kenapa tak disebut di situ puasa? Kenapa tak disebut zakat? Karena salat itu sudah cukup mewakili yang lain. Karena salat itu tiangnya, as-salatu imaduddin. Setelah mereka menegakkan syariat, baru kemudian aqamus shalah, lalu kemudian amaru bil ma'ruf, mereka melaksanakan amar ma'ruf wa nahau anil munkar. Tapi coba kita tengok yang tiga ini, tidak bisa melakukan aqamus shalah, tak bisa, amaru bil ma'ruf tak bisa, nahau anil munkar tak bisa. Kalau yang pertama tadi tidak. Apa yang pertama itu? Makkannahum fil ardi. Apa yang dimaksud dengan makkannahum fil ardi? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, makna makkannahum fil ardi al-wali. Bukan wali. Kalau wali, wali Allah. Tapi pakai alif, al-wali. Apa maksudnya? Orang yang punya kekuasaan. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Oleh sebab itu maka apa yang kita lakukan hari ini adalah mendudukkan orang yang kira-kira bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
untuk duduk di kekuasaan gubernur, bupati, wali kota, presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, kita wajib mendudukkan dia. Maka orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyentuh politik. Yang paling selamat itu adalah ceramah bercerita masalah hati. Mari bersihkan hati. Nah, itu paling selamat. Saya bukan ustaz model itu. Ceramah saya di mana-mana 3. Pertama, islahut tarbiyah, perbaiki pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren. Yang kaya-kaya wakafkan tanah buat pondok pesantren. Pendidikan. Yang kedua adalah islahul iktisad, perbaiki ekonomi. Mari belanja ke warung tetangga. Yang ketiga adalah islahus siasa, perbaikan ekonomi. Pilih anggota legislatif yang pro kepada perda syariah. Pilih bupati, wali kota, gubernur yang dekat kepada ulama. Makanya orang banyak membuli, banyak mengatakan anti kebinekaan. Kenapa orang Bali mengusir saya? Kenapa orang Hong Kong mengusir? Ya karena itu, kalau mau selamat, ceramahlah tentang masalah darah haid, darah nifas, darah bisul, darah jerawat. Tak akan marah orang. Tapi saya bukan ustaz model itu. Saya bukan ustaz zona aman. Saya ini memang selalu pada posisi tak aman. Nah, oleh sebab itu maka ini perlu hamba luruskan. Jadi ketika dikatakan yang berbeda pendapat dengan ini adalah salah, maka fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah, tengok Al-Qur'an. Wa ila Rasul, lihat kepada Rasul, maksudnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak paham kepada Quran, tak paham kepada sunnah, maka kita punya pewaris para nabi, al ulama warasatul anbiya. Dan ulama itu bukan hak surang. Ulama kok banyak. Yang jadi masalah ketika kita menyebut ambolah ulama, yang lain baru. Itu jadi masalah. Ulama kok banyak. Nah, ketika datang orang menjumpai Imam Malik bin Anas, wahai Imam Malik, kalau kitab Muwatta sajonan awak pakai, supaya tidak terjadi ikhtilaf, kitab Muwatta sajonan awak pakai. Kata Imam Malik, ndak. Manga, sebab sahabat Nabi sudah tersebar ke seluruh penjuru dan sahabat punya tabi'in. Imam selevel Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Adraktu sab'ina min fuqaha'il Madinah. 70 sahabat, 70 ahli fikih Madinah baswo jombo menulis kitab Muwatta ika. Aradtu kitabi hadha ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Amba tulis kitab Muwatta ika, amba presentasikan ke 70 ulama ahli fikih Madinah. Kulluhum wata'uni, semua mereka menyetujui ambo isi Muwatta ika. Fasammaituhu Muwatta'an, ku sebut kitab ko ika Muwatta. Tapi tetapnya tidak mau menyebut dirinya ulama tunggal, Malik bin Anas. Kok Malik bin Anas? Bukan Malik yang menggali ayam di pasar. Mohon maaf Pak Malik ya. Malik bin Anas tidak mau dijadikan ulama tunggal. Sebab apa? Sebab ulama itu banyak. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala ada ijtihad di situ. Ambo mengikuti ijtihad kuda ambo, senior ambo. Kau sadar ni kau senior ambo. Kau senior ambo di Kairo di Azhar. Kau senior ambo di Mesir nyojo dari Jambi. Iko senior ambo 96. Kau 9 ampe. Kau 95. Kau 96. Senior ambo. Maka ambo awam tidak tahu apa bertanya dulu. Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Kalau ambo salah, tegur ambo, ajak basuo, fatabayanu, klarifikasi, duduk awak bersama, duduk iko, bukan dengan cara balik kepada syariat Islam, ajaran Islam. Jadi mengapa Ustadz Abdul Somad ini mengantar Haji Erman Sapar ke KPU? Karena menurut hasil ijtihad ambo, hasil ijtihad orang-orang senior di hati ambo, menurut mereka maka ini orang lebih memungkinkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan dibayangkan
partai, bermusyawarah partai, lalu mendudukkan seorang bernama si fulan, lalu setelah si fulan ikut duduk atas dasar pilihan partai, datanglah si Abdul Somad membaca doa. Tukang baca doa. Sesudah baca doanya pun pulang, lalu kemudian auto mogok setelah jalan. Bukan begitu ceritanya. Ini ceritanya adalah ulama duduk mencari anak-anak Minangkabau di perantauan yang sukses berhasil, yang mau mengikut pendapat ulama. Setelah diadakan penjaringan, dapet orangnya. Kok setelah itu dia ada, mau ndak duduk? Pertanyaan ambo singkat saja. Kalau duduk nanti jadi wali kota, nampak tamu wakatu habis dia ikut. Kalau jadi bisnismen, Sabtu Ahad bisa liburan main golf. Tapi kalau jadi wali kota, Sabtu Ahad rumah penuh 24 jam. Orang minta bantuan dari anaknya sekolah sampai membuat surau. Siap enggak? Siap. Nangka 2, piti banyak habis. Gaji enggak seberapa. Silap-silap ditangkok KPK. Siap enggak? Siap. Nangka 3, 2 iko bare, nangka 3 pelipur lara. Awak bisa menenangkan hati dengan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Takbir. Allah. Selesai. Siap nak? Siap. Oleh sebab itu, setelah maunya dipinang, didudukkan, barulah perahu datang. Jadi perahunya datang belakangan. Masih nanya kamu, Pak Gerindra Ustaz, ambil. Soalnya Pak, antum butuh anggota dewan untuk menggolkan program. Sebab awak tinggal tidak di zaman Bani Umayyah. Jadi awak jangan bercerita politik itu, kepala awak di abad ke-7. Awak tinggal di zaman demokrasi. Di demokrasi kok ada anggota parlemen legislatif yang akan menyokong awak nanti ketika membuat keputusan. Sehebat apapun awak, kalau tidak didukung dewan legislatif tidak bisa. Kalau Bukit Tinggi berhasil dengan ridho Allah, amin, maka cerita Bukit Tinggi kok akan menjadi model untuk perubahan dalam bidang politik, pengangkatan dari mulai A sampai Z. Ba'a mencari bibit-bibit, ba'a cara proses meminangnya, ba'a cara mencari partainya, ba'a cara mengantarnya ke KPU. Jadi yang format patang itu menjadi format, menjadi bentuk, sehingga nanti pada pilkada 2023, 2024, setelah itu pilkada 2025, 2026, semua gerakan-gerakan yang ingin mendudukkan orang-orang soleh menjadi pemimpin, kita sudah punya formulanya. Formulanya itu datang dari mana? Dari Bukit Tinggi. Jadi jangan lagi ambo ceramah. Ambo paling kue berceramah kok 5 tahun lagi. Sesudah itu nanti ditanya di orang, Buya, awak cara membuat perubahan supaya lahir bupati, wali kota, gubernur. Ambo tinggal lagi buku, kok bukunya berawal, judul bukunya semua berawal dari Bukit Tinggi. Nah, baca kalian. Takbir. Kamu tak talok lagi, kau lah habis suara. Lah 2 kali. Awak kau sedang membuat format, bagaimana prosesnya, bagaimana endingnya, bagaimana hasilnya. Karena itu orang semakin berpikir komunis bangkit, orang sekuler, orang liberal bangkit. Awak kalau tidak bangkit, awak kalau masih cerita lama, duduk di masjid membahas masalah babi halal, jantungnya pindah. Orang lama ambil tanah awak, orang lama membuat diskotik, orang lama kristianisasi, orang dah memasangkan riba. Baca awak masih juga ikhtilaf leh. Menurut mazhab Syafi'i tidak bantu ikut, menurut mazhab Maliki bercakap awak dalam masjid, keluar dari masjid awak lah habis energi. Nah, jadi Bukit Tinggi adalah sebuah model dalam bidang 3. Dalam bidang pendidikan, serahkan kepada buya-buya pondok pesantren formatnya. Model dalam bidang ekonomi, ada pula pakar-pakar ekonomi awak. Tapi model bagaimana berpolitik di zaman demokrasi, real, nyata, fakta, bukan mengawang-awang.
Islam ini adalah metode dari langit yang diturunkan ke bumi. Awak bahasakan dengan bahasa orang bumi. Jangan turun ke bumi dengan bahasa langit. Orang tidak paham. Sedang membumikan teori langit. Ini yang sedang dilakukan di Bukit Tinggi ini sekarang. Tapi apa yang mau kecek kan kok mudah dipahami kan? Oh, berarti ambo berbahasa dengan bahasa bumi. Adapun Abdul Somad datang-datang ke Pekanbaru nyo mendapat apa nana. Kalau duduk iko jadi wali kota, apakah nyo dapat proyek apa? Pengaspalan jalan kan? Atau ada salah satu bukit ko yang akan dibawa? Tidak ada apa-apa. Ambo cuma kalau iko sukses berhasil, ambo ringan tugas ambo kama-kama, ambo ringan. Payah ambo ke Aceh, payah ambo ke Medan, payah ambo ke Sulawesi, ambo bawa buku itu bagaimana mendudukkan orang baik di tempat yang baik sehingga menjadi pemimpin yang baik, kebaikan yang menjadi rahmatan lil Bukit Tinggi. Kalau nyo di Bukit Tinggi, kalau nyo provinsi, rahmatan lil provinsi. Sekarang apa yang terjadi? Orang-orang yang punya duit banyak, pengusaha-pengusaha mafia-mafia hitam membiayai orang yang jahat, duduk, disebarkan duit, lalu kemudian partai-partai dibayar, masyarakat disogok dengan duit yang unlimited karena mereka punya dua. Setelah orang itu duduk, lalu kemudian setelah duduk dieksploitasi alam, nikel, batu bara, kebun kelapa sawit, umat Islam hanya jadi penonton. Orang sudah punya formula itu. Kita kalau tidak punya formula, kita akan habis di gerus zaman. Maka ambo nak memperdulikan kalau ada orang sesama Islam membuli ambo, mengejek ambo, ambo tidak akan balas. Sebab apa? Inyo tidak pernah ada di kepala ambo. Kalau ada orang Islam, ustadz mengejek ambo, membuli ambo, ambo tidak pernah balas karena mereka saudara ambo. Yang ada dalam kepala ambo adalah sekuler, liberal, kafir, munafik, musyrik. Itu musuh ambo. Hidup ini yang paling mengerikan adalah ketika kita salah menempatkan musuh dan habis energi awak untuk itu. Setan sudah berhasil. Sampai hari ini alhamdulillah setan belum berhasil. Ambo biasanya jarang berapi-api. Di GN mungkin semangat GNPM. Bahkan imam ampe mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam mazhab itu cuma ampe. Imam orang kalimo itu Imam Samudra sama Imam S. Arifin. Jadi mengantar ke KPU itu sadu ustadz berkumpul. Dari ustadz nambah jangui sampai tidak berjangui. Dari nambah sorban sampai pakai peci. Dari awal zaman sampai ustadz akhir zaman. Itu sepanjang umur ambo, seumur hidup ambo, baru itulah mengantar calon sampai ampe ustadz berkumpul, ustadz nasional, ustadz internasional bro, ustadz yang sampai ke Rohingya berikut, sampai ke perbatasan Turki, Suriah. Nah itu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah model contoh sehingga nanti ke depan daerah kabupaten kota lain bisa menjadi meniru format ini. Oh, cara mengantarnya ke KPU supaya nampak syiarnya bentuk iko. Kemudian 90 hari itu cara-caranya itu. Jadi maka oleh sebab itu ambo minta sejarah iko Ustadz Jel dari awal sampai akhir itu ada yang menulis rentetan iko, dari mulai menjaringnya, meminangnya, mencari partainya, melibatkan orang-orang pentingnya, nenek mama alim ulama cerdik pandainya, itu mesti ada. Dan awak pun ada bersyarat. Kalau tidak bersyarat, tidak ada teken kontrak untuk umat, awak tidak mau mengasih dukungan. Ambo bukan ambo memang nampaknya galak-galak aja. Ambo dituduh orang ustadz lucu-lucu. Ambo sedang lucu-lucu aja orang camek ambo. Bakal ambo serius. Ambo dia orang. Sama itu kan ustadz lucu-lucu. Ambo melucu aja orang takut ambo. Apalagi kalau ambo serius. Gue balik syarat. Kabupaten kota, kalau kalian punya calon bupati, wali kota, gubernur, jangan datang ke Pekanbaru. Tidak akan kalian dapat ambo kalau cuma untuk foto-foto. Foto gue balik gue balik syaratnya. Syarat pertama,
calon wali kota, gubernur, bupati mesti melibatkan nenek mama alim ulama dalam mengeluarkan keputusan menjago filosofi tigo tungku sajarangan. 2. Calon gubernur wali kota siap mempertahankan semboyan adat Basandi syarak Basandi kitabullah. 3. Memperhatikan surau, sebab kita akan mendidik masyarakat iko kembali ke surau yang mulai ditinggalkan. Sampai mesti ada 5 pelajaran yang masuk dalam sekolah umum SMP, pesantren, adapun SDIT itu tidak awak perhatikan lagi. Ada 5. Sebab pesantren kau, tapi sekolah umum itu Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih mesti masuk. Gajinya dari mana? 5 yang menggajinya. Aktifkan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. 6. Perhatikan kesejahteraan guru mengaji, hidupkan balik maghrib mengaji. 7. Perhatikan penggali kubur, sebab banyak yang tak memperhatikan. 8. Perhatikan kesejahteraan petugas penyelenggaraan jenazah. 9. Siapkan silabus untuk kajian di kantor-kantor, supaya kajian kau jangan liar, buatkan silabusnya. 10. Perhatikan anak muda, milenial. Jangan sampai anak muda awak karena LGBT, aliran sesat, Syiah, kelompok-kelompok yang bertentangan dengan sunnah. Sabale, selama ambo berjalan mesti diikuti, diwakili oleh ulama tempatan, supaya ambo tidak dianggap sebagai tamu. Khusus untuk Bukit Tinggi, ambo selalu tarik dengan Ustaz Jalfatullah dan Usman. 2 bale, puncaknya kekuasaan adalah untuk satu tujuan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Riau 2 balai kabupaten kota. Riau 2 balai kabupaten kota. Yang pilkada kini 9. Tidak ada ambo datang. Sebab apa? Kalau mau ikut syarat ambo dukung. Tapi kalau tidak, tidak. Kalau cuma ustaz kami undang ustaz untuk ceramah, untuk apa diundang ceramah? Sedangkan undang ambo setahun akan datang masih penuh. Ambo bukan model diundang ceramah, habis itu angkat tangan, foto-foto, buat baleho. Ndak. Ambo bukan bodoh. Ambo ke profesor doktor. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab.